Terlins pernah menyampaikan soal 6 kategori saham. Misalnya ada yang slow grower, itu saham-saham yang pertumbuhannya lambat, ada yang stalwart yang pertumbuhannya rada cepat sedikit, kemudian ada juga yang fast grower yang tumbuhnya kencang sekali, ada yang cyclical di mana dia kinerja naik turun tergantung dengan siklus ekonomi atau siklus bisnisnya. Ada juga yang turnaround di mana kinerja buruk sekali terus tiba-tiba one day situasi membaik ya, ada perbaikan segala macam, ada pengurangan pegawai misalnya, kemudian ada pergantian manajemen, ada pergantian produk atau jasa, kemudian dia bisa berbalik turnaround. Ada juga yang kategori keenam itu adalah asset play, di mana di dalam perusahaan itu ada harta karun terpendam. Nah, awalnya ketika saya membaca soal BES ini, saya tahu bahwa BES ini adalah asset play, tapi aset play-nya tidak serta-merta membuat saya tertarik. Karena saya lihat yang bikin saya tidak tertarik pada saat itu adalah waktu tahun 2020 dia sempat jualan lahannya sama sekali nggak ada gitu, nol gitu. Dia nggak jualan lahan satu hektar pun, dan setelahnya pun perbaikannya ya nggak terlalu signifikan, jadi biasa saja. Kalau saya pun mencari saham-saham lain lah yang teman-teman mungkin di membership sudah tahu, kita pernah share soal Medco, kita pernah share soal Mapa, kita pernah share saham-saham lain lah, kita pernah share yang memberikan return yang lebih bagus ya. Beberapa saat terakhir ini banyak yang tanya soal BES ya, soal BES, kemudian akhirnya ya udah saya coba lihat deh sebentar ya. Saya lihat di waktu kuartal 3, laporan kuartal 3 dia muncul. Uniknya tuh kuartal 1 nggak terlalu signifikan, kuartal 2 dia untungnya gede sekali. Habis itu kuartal 3 dia kembali rugi gitu. Nah, cukup menarik buat saya dan kelihatan ada tanda-tanda perbaikan. Nah, secara year to date labanya sudah sekitar 200 miliar. Lalu apa sih yang sebenarnya yang saya lihat dan kenapa sekarang jadi lebih tertarik? Jadi katalisnya adalah kalau misalnya penjualan si BES ini pasti akan sangat bergantung dengan seberapa ekspansif perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi misalnya ada perusahaan dia mau bikin pabrik ya, dia pasti nyari daerah industri ya, karena bisa jadi di situ lahannya sudah ready ya. Kayak misalnya ada data center ya, mau bangun data center ya, dia pasti cari lahan industri yang sudah ada fiber optik dan segala macam. Nah, jadi ini akan sangat-sangat tergantung dengan seberapa ekspansif perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya intinya sih, kalau misalnya ekonomi yang membaik ya, pasti perusahaan-perusahaan besar tadi ya, itu pasti juga akan ekspansi. Jadi dia nambah kapasitas, dia nambah gudang segala macam, sehingga dia pasti butuh lahan industri. Secara struktur kepemilikan ya, pemilik manfaat akhir dari si BES ini adalah Tanning King Family ya. Tanning King Family itu kalau teman-teman pernah membaca laporan keuangan yang lain, perusahaan yang lain, seperti misalnya ada di Alam Sutra, ada di MMLP ya, Mega Manunggal, itu juga merupakan pemilik dari yang dimiliki oleh Tanning King Family. Jadi mereka punya Alam Sutra itu residential, mereka punya MMLP itu pergudangan, dan juga mereka punya Bekasi Fajar ya, BES itu di lahan industri. Dan mereka ini berpartner ya, berarti ini mereka berpartner dengan Daiwa House Industry Co. Nah, jadi untuk mendirikan BES, dan BES jualan lahan industri. Sekarang kita lihat ya ke laporan keuangan BES, dia itu punya aset apa aja, seberapa besar, duitnya ada berapa banyak, dan juga kita akan lihat dia untungnya berapa. Nah, jadi kalau misal kita lihat dari sini ya, kita buka dari balance sheet dulu ya, neraca. Neraca dia punya aset 6 triliun ya, ini dia punya 6 triliun, 2,4 triliun itu di aset lancar, 3,5 triliun ya, ini di aset tidak lancar. Dan basically sebenarnya balance sheet ini cukup straightforward, cukup simple ya, dimana ya aset terbesarnya adalah persediaan tanahnya gitu. Jadi kan ini bisnis kafling ya, dia jualan kafling untuk lahan industri, ya pasti harusnya yang wajar itu adalah yang banyak adalah persediaannya. Jadi kalau misalnya ya perusahaan properti yang wajar harusnya persediaannya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan properti aset tetapnya gede banget, ya itu cukup cukup perlu ditanda tanya gitu ya. Jadi kalau si BES sih menurut saya ini cukup wajar dia punya balance sheet, di mana 1,6 triliun ini adalah persediaan lancar ya, yang ini dalam setahun tuh sudah ready yang bisa dijual ya. Kemudian ada 3,1 triliun ini persediaan yang belum ready kelihatannya. Jadi ini dari dua ini saja ini sudah berapa nih? 4,7 ya, 4,7 triliun. Jadi 5 triliun. Jadi sebenarnya ya 5/6 dari dia punya aset itu adalah persediaan. Kemudian dia punya cash itu 598 miliar ya. Cukup besar ya, cukup oke lah. Terus kita turun, kita lihat ke hutangnya. Jadi kan aset adalah hutang plus modal kan, intinya seperti itu. Nah, dari sisi hutang sebenarnya hutangnya yang patut diwaspadai itu ya ini ya, hutang bank ini 1,4 T. Kemudian ada hutang bank yang lebih kecil 171 miliar. Kalau misalnya ini gampang lah, karena dia punya cash itu 558 miliar. Dia punya liabilitas cuma liabilitas jangka pendek ya, cuma 200 miliar. Jadi intinya sih dari cashnya ini saja dia sudah bisa mengcover seluruh hutang jangka pendek. Cuma untuk
hutang-hutang jangka panjang ini dia memang perlu jualan properti yang lebih banyak, jualan tanah yang lebih banyak gitu, baru dia bisa mengcover hutangnya ini. Nah terus kalau ya ekuitas ya ini saya nggak terlalu ini ya, paling yang penting itu adalah saldo laba ya. Saldo laba ini menandakan berapa banyak laba yang sudah terkumpulkan selama perusahaan itu berjalan. Kayak ini 3 triliun ya, ekuitas 4,3. Nah yang menarik dari sini adalah saya sering bilang ciri-ciri seperti kayaknya saya Medco ya, waktu kita masuk ke Medco, karena kita lihat bahwa harga minyak tinggi dan kemudian pendapatan dan juga labanya itu naik drastis. Jadi itu menjadi satu plus point di mana ini satu ciri ya saham-saham yang dia bisa meledak kenaikan harga saham di mana masa tunggunya tidak perlu terlalu lama. Ya ketika teman-teman lihat ada perusahaan yang labanya naik, ya pendapatannya naik, labanya naik, dan semua itu dari operasional, cash flow-nya ada, yaitu biasanya ciri-ciri itu bahwa ini company-nya sedang membaik gitu, sehingga harga sama juga pada akhirnya nanti akan ngikut. Dan itu nggak perlu nunggu terlalu lama ya, nggak perlu sampai 3 tahun, 4 tahun, tapi lebih cepat gitu. Nah di si BES ini gimana? BES ini kelihatan jelas-jelas bahwa pendapatannya sudah naik ya, dari 100 miliar jadi 400 miliar. Oh ya by the way, mungkin saya jelasin dulu. BES ini kan dia jualan tanah ya. Jualan tanah itu naturnya itu adalah ini biasanya yang high margin gitu. Marginnya tinggi sekali. Jadi mungkin dia bisa akuisisi tanah mungkin ya ratusan ribu, dia jual 3 juta ya. Kalau misalnya di kasusnya BES dia jualan tuh tanahnya 3 jutaan. Mungkin nilai akuisisinya nggak nyampe sejuta gitu kan. Tanahnya udah tanah lama gitu. Terus marginnya tuh bisa gede sekali karena kan ya basically tanah gitu kan. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat ya untuk ongkos beban umum administrasi lah, ini fixed cost-nya ya. Jadi dia punya pegawai itu nggak terlalu besar sebenarnya. Dan kalau misal tanah dia jualan 3 juta per meter ya. Kalau 3 juta per meter, 1 hektar itu 10.000 meter ya, berarti kalau misalnya dia jual 1 hektar 3 juta kali 10.000, berarti berapa itu? 30 miliar gitu kan. Kalau misalnya dia bisa jual 10 hektar ya, berarti dia bisa jual 300 miliar. Nah, kalau misalnya 300 miliar dia bisa marginnya bisa 50%, sudah 150 miliar. Nah, kalau misalnya dia bisa jual 20 hektar, berarti tinggal dikalikan saja bisa 600 miliar gitu. Nah, kalau 600 miliar setengahnya kan berarti 300 miliar ya. Berarti setelah 250 lah, setelah potong ini itu 250 ya dia bayar mungkin ongkos pegawainya segala macam ya. Kemudian ada yang lain-lain dan sebagainya. Jadi sebenarnya biasanya high margin. Jadi ini company yang kalau saya bisa katakan ya murah banget, dimana ini kalau teman-teman lihat ada price to book-nya cuma 0,2, 0,3. Tapi ini dia cuma perlu sedikit membaik saja. Jadi sedikit aja dia membaik gitu. Dia jual tanah sedikit aja, kinerja langsung meledak, dan ketika kinerja meledak, harga saham juga akan meledak. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa dari balance sheet-nya sebenarnya balance sheet-nya aman ya, jangka pendeknya tuh aman, hutangnya bisa di cover dengan cash-nya ada. Memang kalau untuk hutang jangka panjang ya dia harus bergantung dengan penjualan dari lahannya. Nah terus kalau misalnya kita lihat ke catatan nomor 25 ini, kita breakdown ya penjualannya itu ada apa aja. Kita ke catatan nomor 25, kita bisa lihat dari sini. Nah penjualan tanah 283 miliar dan mereka state bahwa harga jual itu sekitar 3 juta. Jadi teman-teman tinggal bagi aja 283 miliar ya bagi 3 juta dapat tuh angkanya, berarti berapa tuh? 4 hektaran ya, lebih kurang 4 apa 8 hektar gitu. 3 juta 8 hektar sekian ya. Ya 9 hektar, 8 sampai 9 hektar lebih kurang. Kemudian ada maintenance fee ya, ini pasti recurring terus ya. Jadi yang recurring itu mungkin ya ini 90 miliar, ya 100 miliar lah. 100 miliar dari pendapatan itu pasti recurring, dan penjualan tanahnya ini sedikit membaik saja. Jadi kita nggak expect yang bagus banget ya tiba-tiba dia jadi kayak Demas gitu ya. Kalau Demas kan memang penjualannya sudah besar banget. Kalau ini ya dia membaik sedikit aja. Ketika dia membaik sedikit aja karena harga sudah sangat-sangat murah, ya dia punya kinerja langsung lompat, ya harganya juga akan lompat. Nah, tapi saya nggak bilang bahwa ini pasti akan ada perbaikan, tapi kelihatan dari sini sudah kelihatan bahwa ada perbaikan. Jadi dia cuma sedikit pemantik aja itu udah langsung lompat gitu. Nah, jadi itu tadi ulasan soal BES ya. Teman-teman pelajari lagi lebih dalam. Ini mungkin saya pengantar aja untuk teman-teman. Mungkin teman-teman kepo gitu, teman-teman bisa habis dari video ini teman-teman kepoin soal BES ini dan teman-teman cari tahu sendiri dan punya conviction sendiri, punya keyakinan sendiri. Karena percuma Anda dengar dari siapa-siapa itu nggak ada gunanya ya. Karena Anda dengar dari A, dari B, dari C ya, Anda tahu oh ini menarik, Anda beli. Padahal Anda beli dikit gitu, nggak berani beli besar gitu. Jadi kalau misalnya mau Anda beli besar, mau beli banyak dan bisa tahan godaan ya, bisa tahan
fear orang ya. Karena kalau misalnya kita beli satu saham, pasti ada aja berita-berita buruknya. Mau saham apa deh, mau BCA kayak, mau Indomie kayak, semuanya kalau kita beli sahamnya itu pasti ada berita buruk aja gitu. Dan kalau misalnya Anda nggak punya keyakinan yang kuat ya, begitu ada berita buruk Anda langsung goyah, Anda langsung jual. Padahal ternyata itu belum tentu separah itu. Nah, jadi Anda harus punya keyakinan Anda sendiri. Jadi ini mungkin sebagai pengantar, Anda cari tahu sendiri, Anda lihat sendiri sahamnya, Anda detailkan riset sendiri. Untuk teman-teman di membership, pasti kita akan beda lebih detail daripada ini. Kita cari tahu mana potential red flags ya, dalam kutip ya, ada masalahnya di mana. Kita cari tahu apa yang akan membuat dia nanti kinerja akan lompat segala macam. Kita akan share mungkin lebih detail di situ. Oke, semoga sharing video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Bye bye.